Jangan semuanya orang yang membantu dengan tulus Nikita Mirzani dibikin begitu. Kasihan Nikita Mirzaninya. Padahal orang-orang yang datang itu gak jelas semuanya kok. Kami datang dengan keikhlasan kami. Saya datang dengan keikhlasan saya. Ya, Bodrex 2 juta mau ngasih sama saya, yang penting bisa bukain pintu ke DPR RI. Ya, ngapain ke kantor gue? Kantor saya di DPR RI, saya tenaga ahli utama. Iya tuh si Bodrex tuh ngarang aja omongan. Yang tulus hatinya sama bantu Nikmir malah di di fitnah. Ya jadi kayak persaingan di internalnya itu Nikita Mirzani sendiri, padahal Nikita Mirzaninya sendiri sedang berjuang untuk apa sih namanya, dirinya dan anak-anaknya. Malah dimanfaatin kayak begitu. Justru yang nggak bantu yang pengkhianat yang seperti itu. Saya nggak bakalan termakan itu. Karena prioritas saya adalah karena saya kader partai, saya politisi, saya bukan pengacara. Iya, nggak bikin ngajak ribut aja yang kayak gitu. Kalau besok sidangnya jadi, siapa yang bilang undur? Sidangnya besok adalah pembacaan sidang pencabutan gugatan Wan Prestasi. Gak ada yang diundur. Saya kasih tauin, jangan sok tahu. Tanggal 24 sidang lagi. Dikasih tauin yang bener, jangan ngeyel. Enggak, besok sidang. Besok sidang perdata. Jam 9 pagi. Kalau mau pansos, yang mau lenje-lenje, yang mau gegayaan, yang mau cengangas-cengenges, datang aja. Gak tahu, karena ada yang satu orang minta tolong sama saya, pengen datang ke kantor saya. Saya tanya, ini saya kasih tahu ya faktanya. Saya tanya ada urusan apa? Katanya mau ketemu orang. Masalahnya apa? Karena untuk masuk ke DPR RI itu tidak gampang. Ya. Kalau bukan pegawai tidak bisa masuk karena kami semua punya ID card. ID card itu akses kami. Dari mulai gerbang bawah ke lobi, terus kemudian ke Pamdal, sampai dengan ke ruangan kerja. Karena semuanya pakai ID card yang untuk di-scan. Minta datang, saya diajak, minta supaya diajak ke kantor saya, ke DPR RI. Akhirnya begitu saya tanya urusannya apa, dia bilang katanya urusannya adalah udahlah mengenai produk-produk juga. Ya, saya bilang nggak bisa begitu. Terus saya tanya, kamu serius? Kalau kamu serius ya udah besok aja. Saya bantu. Tapi ingat, karena kamu ini lokasinya adalah di Jawa Barat, kamu bersedia untuk fasilitasi saya berangkat ke Jawa Barat dan juga untuk mengkondisikan. Siap katanya. Ternyata begitu saya konfirmasi, ngomongnya katanya, enggak, ketemu dulu aja ke kantor Bunda aja dulu. Nanti sesudah ketemu di kantornya Bunda, baru saya kasih. Loh, apa-apaan ini kok jadi kayak dagang jual beli? Itulah makanya saya langsung bilang, oh tidak bisa seperti itu. Karena yang masuk ke kantor saya DPR RI mesti jelas. Karena kami semua politisi bukan bekerja untuk orang per orang yang tidak jelas. Saya nggak perlu sebut nama, tapi kalau nanti makin keterlaluan saya buka namanya dan saya juga punya bukti WA-nya semua. Ingat, jangan coba-coba menciptakan asumsi bahwa saya berkhianat terhadap
apa sih namanya Nikita Mirzani. Kalau saya yang disebut definisi pengkhianat buat saya adalah saya mengkhianati, melanggar tugas kerja saya di DPR RI, membuka rahasia negara. Itu baru pengkhianat. Jadi kalau dia bilang kayak begitu, mohon maaf aja. Cuman gara-gara minta diajak ke kantor saya, ke DPR RI. Ya kalau nggak ada urusannya mau ngapain? Kalau memang ada yang mesti disampaikan sekelompok, ya harus bikin surat permohonan. Saya bantu permohonan untuk RDP, rapat dengar pendapat, secara formal, ketemu dengan anggota dewan. Dan kemudian persoalannya itu dibahas secara resmi. Tapi kalau cuma mau datang, nggak kenal siapa-siapa, terus udah gitu mau kenal orang, terus kemudian nanti memanfaatkan salah satu figur, ya nggak boleh dong. Apapun alasannya, kami satu gedung, satu kantor, kami saling menjaga. Ngapain masuk-masuk ke kantor saya tanpa ada? Iya, mau cari ordal, memanfaatkan situasi. Terus kemudian karena saya menolak, langsung bertanya, saya boleh nggak lihat KTP Bunda? Loh, apa urusannya? Boleh juga saya ngelihat KTP dia. Bukannya saya yang ngelihat KTP tuh orang. Justru saya yang harus ngecek siapapun yang mau ke kantor saya. Identitasnya mesti jelas. Karena apa? Kalau masuk DPR RI ya semuanya diperiksa. Kalau tamu harus tinggalin KTP. Itu pun ditanya nanti sama anggota dewan, ada janji nggak ada, ya udah nggak bisa. Kan gitu. Jadi jangan langsung sesudah saya menolak, terus udah gitu di medsos menggiring opini apa sih namanya bahwa saya pengkhianat. You yang pengkhianat. You datang ke persidangannya Nikita Mirzani untuk memanfaatkan situasi. Untuk pansos. Saya sudah tahu orangnya. Yang kayak begitu itu nanti merugikan Nikita Mirzani. Justru kau yang disebut pengkhianat. Bahwa apapun yang kau lakukan itu bukan untuk memperjuangkan Nikita Mirzani, tidak. Untuk dirimu pribadi. Sampai saya pulang dari persidangan di Uber-Uber ke Cipete. Akhirnya saya berhenti. Terus kemudian sampai dengan lewat maghrib. Sampai jam 8 akhirnya saya baru pulang ke rumah. Dan sesudah itu tiba-tiba malah nanya KTP saya, emangnya siapa lu? Adalah orangnya. Kalau semakin keterlaluan saya buka. Jadi siapapun yang temennya yang masih ada sisa di sini stop, ya. Ada yang ngaku-ngaku saya orang Bali. Saya ajak ngomong bahasa Bali. Nggak taunya dia bilang katanya enggak, saya udah pindah ke Jakarta. Ngapain kayak begitu-begitu? Kalau saya orang Jakarta tapi saya punya rumah di Bali. Dan saya udah saya punya rumah di Bali udah 16 tahun. Kebetulan anak saya juga diterima di universitas di Bali, maka saya dampingi putri saya. Makanya saya minta work from home. Artinya kerja long distance. Kalau misalnya ada rapat penting, saya baru ke Jakarta. Begitu. Jadi jangan yang satu ngaku-ngaku orang Bali lah. Aduh. Come on. Gak usah kayak begitu-begitu. Ya. Saya tegaskan lagi, saya punya anak buah di mana-mana. Kami ini partai politik punya jaringan sampai dengan tingkat RW. Ya. Jaringan PDI Perjuangan itu sampai dengan tingkat RW. Untuk mencari tahu siapa kau, saya cukup minta tolong pengurus di tingkat RW ngecek. Pengurus di tingkat RW itu namanya anak ranting. Tahu-tahu minta ujuk-ujuk datang ke, cuma kenal di pengadilan.
Dan juga saya yakin bahwa dia ke pengadilan, pantesan saya bilang, Bunda nanti datang ya, Bunda nanti datang ya. Katanya datang ke saya bukan untuk keperluan Nikmir. Kebanyakan yang pansos datang ke pengadilan, udahlah. Karena kalau untuk membantu itu justru tidak di pengadilan, itu kan persidangan udah berjalan. Apa yang mau dibantu? Teriak yel-yel. Gak bisa di ruang persidangan teriak-teriak. Sama juga dengan contempt of court, melecehkan persidangan. Gak bisa sih itu teriak-teriak. Horas Marlin Elina Sitorus. Jadi saya udah lihat kok yang datang itu tujuannya apa. Ngapain? Nanti juga kalau sidang berikutnya kalau yang udah datang cuma pansos semuanya. Mau memanfaatkan namanya Nikmir doang. Kata mereka Bunda bawa petinggi. Coba buktinya mana? Pasti kamu sebenarnya kamu orangnya ya. Bodrex. Ngapain kamu minta ketemu sama apa sih namanya pengurus partai politik di lantai 3 Nusantara 2? Saya udah kontak Pamdal, tidak boleh ada yang masuk satupun. Petinggi yang mana? Sebut nama. Orang faktanya tidak seperti itu kok. Bukti WA-nya kan ada. Malah mau ngasih duit ke saya 2 juta saya tolak kok. Ada itu buktinya. Mau kasih ke saya duit 2 juta. Yang penting bisa masuk ke DPR RI. Ada buktinya. Saya tolak. Ya, Bodrex. Saya punya bukti, hati-hati. Saya bisa perkarakan itu. Kalau dilanjutkan saya akan perkarakan. Makanya. Wati. Jangan semuanya orang yang membantu dengan tulus Nikita Mirzani dibikin begitu. Kasihan Nikita Mirzaninya. Padahal orang-orang yang datang itu gak jelas semuanya kok. Kami datang dengan keikhlasan kami. Saya datang dengan keikhlasan saya. Ya. Bodrex. 2 juta mau ngasih sama saya, yang penting bisa bukain pintu ke DPR RI. Itu ngapain ke kantor gue? Kantor saya DPR RI, saya tenaga ahli utama. Iya tuh si Bodrex tuh ngarang aja omongan. Yang tulus hatinya sama bantu Nikmir malah di fitnah. Ya jadi kayak persaingan di internalnya itu Nikita Mirzani sendiri, padahal Nikita Mirzaninya sendiri sedang berjuang untuk apa sih namanya dirinya dan anak-anaknya, malah dimanfaatin kayak begitu. Justru yang nggak bantu yang pengkhianat yang seperti itu. Orang dia lagi berjuang dan kami berupaya untuk ngebantu supaya bisa supaya bisa bebas. Sibuk aja malah kayak begitu. Datang ke pengadilan cuman hai tawa ke TV doang. Basi.